kita akan membahas tentang karakteristik mean. Rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Rata-rata ini membutuhkan skala interval. Karakteristik utamanya yaitu satu, semua nilai digunakan. Yang kedua, bersifat unik. Yang ketiga, jumlah deviasi dari rata-rata adalah 0. Yang keempat, yaitu dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Nah, setelahnya kita akan membahas tentang rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah jumlah semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Dan kali ini kita akan memberikan contoh tentang rata-rata populasi. Seperti pada gambar di atas, ada automobil ya, manufaktur. Untuk mencari rata-rata populasinya, kita bisa menggunakan rumus dengan menjumlahkan semua nilainya dibagi dengan banyaknya nilai. Di sini jumlahnya 2340 ya, jumlah keseluruhannya, dan dibagi dengan banyak nilainya ada 12. Jadi hasilnya yaitu 195. Jadi rata-ratanya 195. Selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata sampel. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya nilai sampel. Sama dengan rata-rata populasi tadi, untuk mencari rata-rata saya kira semua rumusnya sama ya, yaitu jumlahkan semua nilainya dan dibagi dengan banyaknya nilainya. Ini dia seperti pada gambar di samping atau di atas, termasuk contoh rata-rata sampel. Sama ya, tadi jumlah keseluruhan nilai dibagi banyaknya nilai. Seterusnya kita akan membahas tentang sifat rata-rata aritmatika, yaitu setiap data, tingkat interval atau rasio memiliki rata-rata. Semua nilai dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Satu data memiliki rata-rata yang unik. Rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang luar biasa, besar, ataupun kecil. Dan yang terakhir yaitu rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari rata-rata adalah 0. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dari satu kumpulan angka dengan bobot yang sesuai dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Contoh rata-rata tertimbang. The Carter Construction Company membayar karyawannya per jam sebesar $16,50, $19, atau $25. Ada 26 karyawan yang dibayar per jam dengan rincian 14 orang menerima tarif $16,50, 10 orang menerima tarif $19, dan 2 orang menerima tarif sebesar $25. Berapakah rata-rata atau mean upah per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan tersebut? Kalian bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Median. Median adalah titik tengah nilai-nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jumlah nilai di atas median sama banyaknya dengan jumlah nilai di bawahnya dalam larik data. Untuk kumpulan nilai genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua angka di tengah. Sifat-sifat median. Yang pertama, terdapat satu median yang unik untuk setiap kumpulan data. Kedua, median tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau sangat kecil, dan karena itu merupakan ukuran kecenderungan sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Ketiga, median dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Yang terakhir, median dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak berada dalam kelas terbuka. Contoh median. Usia 5 mahasiswa, datanya 21, 25, 19, 20, dan 22. Jika disusun dalam urutan menaik, jadi 19, 20, 21, 22, dan 25. Lalu kita ambil nilai tengahnya yaitu 21. Jadi mediannya adalah 21. Terus untuk contoh berikutnya, 3-4 pemain basket dalam inci, datanya 76, 73, 80, dan 75. Jika disusun dalam urutan menaik, maka menjadi 73, 75, 76, dan 80. Karena jumlah data genap, maka median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah, yaitu 75 ditambah 76, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 75,5. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling tertinggi. Nah, contoh modus sendiri seperti yang tertera di presentasi, yaitu gaji tahunan manajer pengendalian mutu di negara bagian tertentu ditunjukkan di bawah ini dan berapa gaji tahunan modalnya. Seperti yang kita lihat di presentasi, itu ada bagian negara seperti Arizona, California, dan Colorado memiliki tingkat gajinya sendiri. Seperti Arizona yaitu $35.000, California ada $49.100, dan yang lain-lain. Nah, penelaahan terhadap daftar gaji menunjukkan bahwa gaji tahunan sebesar $60.000 muncul lebih sering, yaitu sebanyak 6 kali, daripada gaji lainnya. Oleh karena itu, modusnya adalah $60.000. Selanjutnya ada min, median, modus menggunakan Excel. Nah, tabel 2.4 di bab 2 menunjukkan harga 80 kendaraan yang dijual bulan lalu di Wagner Autoplex di Baton, Missouri. Temukan harga jual rata-rata dan mediannya. Nah, harga jual rata-rata dan median dilaporkan dalam keluaran Excel berikut. Terdapat 80 lokasi studi ini. Jadi perhitungan dengan kalkulator akan membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Seperti yang tertera di presentasi. Oke, untuk mean, median, dan modus menggunakan Excel, contohnya seperti di presentasi. Nah, untuk posisi relatif mean, median, dan modus, itu ada 3, yaitu zero skewness,
terus ada positive skewness, dan ada negative skewness seperti yang telah dipresentasi, teman-teman. Oke, selanjutnya ada rata-rata geometri. Nah, rata-rata geometri sendiri itu berguna untuk menemukan rata-rata perubahan presentasi, rasio, indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ukuran ini banyak digunakan dalam bidang bisnis, ekonomi karena sering kali kita tertarik untuk mengetahui perubahan presentasi dalam penjualan gaji atau indikator ekonomi, misalnya PDB, yang sifatnya berlipat ganda dari waktu ke waktu. Nah, rata-rata geometrik selalu lebih kecil atau sama dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata geometrik dari sekumpulan n angka positif yang didefinisikan sebagai akar ke n dan hasil perkalian n nilai tersebut. Nah, untuk rumus rata-rata geometrik ditulis seperti yang telah di presentasi. Contoh rata-rata geometri. Misalkan, Anda menerima kenaikan gaji sebesar 5% tahun ini dan kenaikan 15% tahun depan. Rata-rata kenaikan gaji tahunan adalah 9,886, bukan 10. Mengapa demikian? Kita mulai dengan menghitung rata-rata geometri, di mana GM sama dengan akar dari 1,05 dikali 1,15 menghasilkan 1,09886. Contoh yang kedua yaitu pengembalian investasi yang diperoleh perusahaan konstruksi Atkins selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Berapa rata-rata geometris tingkat pengembalian investasi? Diperoleh dari perhitungan rata-rata geometri yaitu 1,294. Penyebaran data atau dispersion. Kenapa kita perlu memahami tentang penyebaran data? Karena penyebaran data memberikan informasi ukuran pemusatan data seperti mean atau median. Penyebaran data hanya memberikan informasi tentang gambar dari titik-titik data tersebut. Hal ini memang bermanfaat, tapi tidak memberikan informasi lebih lengkap tentang data tersebut. Contoh, jika seorang pemandu mengatakan bahwa sungai di depan memiliki kedalaman 3 kaki, apakah Anda akan langsung menyeberanginya tanpa informasi tambahan? Tentu saja tidak, karena pasti Anda ingin lebih tahu seberapa bervariasi kedalaman di sungai tersebut, apakah dangkal atau justru dalam sekali. Alasan kedua, kenapa kita harus memahami penyebaran data adalah karena agar kita dapat membandingkan tingkat variasi dari 2 atau lebih distribusi. Berikut adalah beberapa contoh dari penyebaran data seperti yang ada di PPT. Deskripsi terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama rentang, kedua rata-rata deviasi, yang ketiga yaitu variansi dan standar deviasi. Dari rentang atau range. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County pada pukul 16 sampai 19.00 selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan rentang untuk jumlah cappuccino yang terjual. Rentang sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Rata deviasi. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County pada pukul 16 sampai 19.00 selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Untuk menentukan deviasi, kita bisa mengikuti rumus yang ada, yaitu dengan hasil 80 bagi 5 sama dengan 16. Ke varians dan deviasi standar, mari kita gunakan contoh jumlah tiang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Beaufort County, South Carolina. Angkanya adalah 38, 26, 13, 41, dan 22. Untuk menemukan varians populasinya, kita menghitung rata-rata atau mu, kemudian mencari selisih setiap angka dengan rata-rata tersebut, lalu mengkuadratkannya. Jumlah dari kuadrat selisih ini dibagi dengan jumlah observasi atau N. Seperti yang ditunjukkan, varians populasi adalah 106,8. Jika kita ingin mencari deviasi standarnya, kita tinggal mengakarkan nilai varians ini. Sekarang, mari kita bedakan dengan varians sampel. Contoh ini mengenai upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot. $12, $20, $16, $18, dan $19. Berapa varian sampelnya? Prosesnya serupa, namun ada perbedaan penting dalam pembaginya. Kita menggunakan N-1 di penyebut daripada N. Untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias dari varian populasi, dari perhitungan yang ditampilkan, kita menemukan bahwa varian sampelnya adalah $10 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas teorema Chebyshev. Teorema ini sangat berguna karena dapat diterapkan pada setiap himpunan pengamatan, baik itu sampel maupun populasi, tanpa memandang bentuk distribusinya. Teorema ini menyatakan bahwa proporsi nilai yang berbeda dalam kesimpangan baku dari rata-rata paling sedikit 1 dikurangi 1 per K kuadrat, di mana K adalah konstanta apapun yang lebih besar dari 1. Sebagai contoh, kita memiliki rata-rata aritmatika iuran 2 mingguan yang disumbangkan karyawan Dupree Paint sebesar $51,54 dan simpangan baku $7,51. Kita bisa menghitung berapa persen iuran yang berada dalam rentang plus 3,5 simpangan baku dan minus 3,5 simpangan baku dari rata-rata tersebut. Dengan menggunakan rumus teorema Chebyshev, kita mendapatkan setidaknya 92% data berada dalam rentang tersebut. Terakhir, kita memiliki aturan empiris. Berbeda dengan teorema Chebyshev, aturan empiris berlaku untuk distribusi frekuensi yang simetris dan berbentuk lonceng, seperti kurva normal. Aturan ini menyatakan bahwa sekitar 68% observasi akan berada dalam plus dan minus satu simpangan baku dari rata-rata. Sekitar 95% observasi akan berada dalam plus dan minus 2 simpangan baku dari rata-rata. Dan hampir semua atau 99,7%
Observasi akan berada dalam plus dan minus 3 simpangan baku dari rata-rata. Gambar di slide ini mengilustrasikan dengan jelas rentang persentase tersebut pada kurva distribusi norm. Rata-rata aritmatika data kelompok. Nah, dengan rumus di bawah ini yaitu X bar sama dengan sigma FM dibagi N. Selanjutnya ada contoh rata-rata aritmatika data kelompok. Nah, seperti yang kita ingat kembali pada bab 2, kita telah membangun distribusi frekuensi untuk harga jual kendaraan. Informasi tersebut diulang di bawah ini dengan menentukan rata-rata aritmatika harga jual kendaraan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan rata-rata aritmatika data kelompok yang sudah disediakan pada PPT-nya, di mana diperoleh bahwa sigma FM-nya yaitu $1.845 dan juga N atau frekuensi totalnya yaitu 80, di mana rata-rata aritmatika data kelompok adalah 1.845 dibagi 80 sama dengan $23,1. Dan yang terakhir ada simpangan baku data kelompok, di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari sigma F dalam kurung M dikurangi X bar kuadrat per N kurangi 1. Contoh simpangan baku data kelompok, yaitu dilihat di distribusi frekuensi untuk data Wigner Autoplex yang digunakan sebelumnya, di mana dihitung defisiasi standar harga jual kendaraan dan diperoleh defisiasi standar harga jual kendaraannya adalah 4.403.